Pemirsa, setelah hampir 11 bulan mewabah di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 menembus 1 juta kasus pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021. Indonesia bergabung dengan 18 negara lainnya yang telah mencapai 1 juta kasus COVID-19. Mirisnya, 1 juta kasus ini tercapai saat COVID makin tak terkendali dan kasus aktif meledak. 1 juta kasus ini apakah tandanya usaha pemerintah melakukan tracing telah berhasil atau malah sebaliknya jumlah kasus baru positif COVID yang semakin tak terkendali. Nah, kita akan membahas hal ini bersama Kepala Sub Bidang Tracking Satgas COVID-19 Kusmedi Priharto. Pak Kusmedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pak Kusmedi, kita baru saja dengar pernyataan dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadisadikin soal 1 juta kasus COVID-19 hari ini menciptakan rekor baru di Indonesia. Apakah ini betul-betul terhadap kasus ledakan kasus ini? Apakah yang bisa Anda baca dari ini? Apakah memang ini keberhasilan pemerintah melakukan tracing atau malah sebaliknya tak terkendali? Selamat sore. Jadi ada dua hal sebenarnya yang ada, bahwa sebelum bulan Oktober kegiatan kan dilakukan oleh gugus tugas yang pada waktu itu teman-teman melakukan kegiatan di lapangan berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan revisi 5, di mana banyak teman-teman di lapangan tidak bisa menjalankan karena masalah SDM, masalah finance dan sarana. Kemudian sejak Satgas dibentuk bulan Oktober, kita melakukan evaluasi dan kita perbaiki semua sistem, dan sejak bulan November 2020 kita lengkapi dengan SDM, petugas tracking, kemudian finance, kita bantu dengan sarana semuanya, sehingga tracking kita posisikan pada waktu itu ada pada 10 provinsi terpilih di 51 kabupaten kota dan di 1.612 puskesmas, di mana pada posisi tersebut tracking meningkat. Nah, masalahnya tracking sudah banyak dilakukan. Ada beberapa metode tracking, artinya ada by daring, ada yang menggunakan QR, ada yang menggunakan seperti kita kombinasi antara daring dan humanity, artinya kita datangin mereka, kita berikan himbauan dan sebagainya. Karena masalah di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata di lapangan banyak sekali masalah-masalah di mana teman-teman kita berusaha untuk masuk ke kompleks-kompleks elit ataupun kantor ataupun itu kompleks-kompleks tertentu yang teman-teman akhirnya bisa masuk, dan sehingga tracking itu bisa berjalan banyak. Dan harusnya sesudah dilakukan tracking itu dilanjutkan dengan yang namanya karantina. Nah, karantina inilah yang sampai sekarang masih belum bisa dijalankan. Kenapa? Karena karantina membutuhkan kerjasama dengan beberapa kementerian atau mereka-mereka yang ada di lapangan. Kami sedang mencoba untuk mengaktifasi RT, RW, lurah, dan beberapa pamong desa, para tokoh masyarakat, kemudian PKK, Karang Taruna, semuanya untuk kita jadikan sebuah kekuatan di masing-masing kampung ataupun desa agar mereka bisa menjaga kampungnya itu bebas dari COVID. Nah, selain itu mereka melakukan pemantauan kepada mereka yang melakukan karantina di kampung-kampung tersebut, sehingga kunci utama sebenarnya dalam melakukan pemberantasan COVID selain karantina itu diperlukan yang namanya gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita dan itulah yang harus kita tuju bersama-sama. Oke,
Kalau kita lihat kan sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak hal sebenarnya begitu. Tapi kita lihat angka positivity rate-nya juga masih terus tinggi. Terlebih lagi kalau kita melihat kasus seorang ketua Satgas Covid pun Pak Doni Monardo sudah sangat patuh protokol kesehatan, namun ada saja celah yang datang begitu yang menghampiri hingga beliau juga akhirnya menderita COVID-19. Nah, apakah ada langkah konkret lainnya mungkin yang bisa dilakukan pemerintah selagi misalnya melakukan vaksinasi? Karena kan vaksinasi ini baru untuk proses tahap pertama, kemudian nanti hingga April akan ada proses kedua lagi yang masyarakat sipil akan bisa menikmati vaksinasi ini setelah di session kedua begitu. Dan apa usaha untuk mendorong penerapan protokol kesehatan lagi ke depannya? Iya, pemerintah sudah berbuat banyak sekali melakukan sosialisasi tentang 3M, cara hidup, kemudian dari awal sudah melakukan PSBB. Kita bisa lihat PSBB pada tahap pertama begitu tajam dan begitu disiplin sehingga angkanya betul-betul bisa stabil. Tetapi makin ke belakang kita sadar bahwa waktunya memang sudah sangat lama dan mungkin menimbulkan kebosanan. Tetapi mau tidak mau itu harus kita jalani bahwa disiplin masyarakat itu sangat diperlukan. Kita tadi Mbak tadi sudah menyampaikan bahwa Pak Doni yang begitu disiplinnya beliau seorang tentara yang benar-benar disiplin dan kami tahu sendiri setiap hari bagaimana kita setiap mau melakukan rapat pun kita harus sama-sama meyakini bahwa diri kita betul-betul tidak tertular dan masker tetap digunakan setiap rapat, tidak ada makan dan minum itu hanya menggunakan pipet yang bisa masuk ke mulut kecil, tidak membuka masker. Itu kita lakukan selama ini sehari-hari. Jadi tentunya selain tetap himbauan harus dilakukan, protokol disiplin dan penegakan hukum itu patut, harus dan harus. Kita bisa melihat sekarang yang model PSBB yang sekarang. Coba aja Mbak melihat bagaimana jalan raya masih penuh, bagaimana orang pulang jam 4 dari kantor, kemudian mall ditutup jam 7, masih ada kesempatan 3 jam orang bertemu dan berbicara dan membuka masker, saling bercanda, dan akhirnya yang terjadi adalah droplet lepas dari mulut ke tempat orang yang lain. Jadi disiplin sebenarnya 3M itu sudah cukup bagus. Seorang yang sedang menderita COVID menggunakan masker dan orang yang tidak sedang menderita menggunakan masker, kesempatan untuk menular hanya 1,5%. Jauh lebih efektif sebenarnya daripada vaksin kalau mau dibicarakan secara lebih mendalam. Dan kita sudah tahu bahwa vaksin tentunya izinnya sekarang masih untuk kegawat daruratan, artinya untuk mereka-mereka yang menjalankan fungsi sebagai tenaga pelayanan di depan yang harus mau tidak bisa menghindar dari itu, mereka diberikan pertahanan dengan menggunakan vaksin tersebut. Tetapi itu pun bukan segala-galanya. Kita sudah melihat banyak sekali orang juga yang ada yang sudah mendapatkan vaksin masih tetap kena gejala tersebut. Tapi oke lah, dua-duanya kita jalankan. Apapun yang harus kita lakukan untuk COVID yang serba memang baru dan kita juga belajar untuk menangani COVID ini bersama-sama dengan segala panduan yang selalu diupdate terus. Bukan kita saja, tapi WHO dan seluruh dunia selalu melakukan update itu. Oke, mungkin terakhir apa yang bisa disampaikan sebagai Satgas Covid begitu kepada masyarakat? Karena ini soal pola perubahan perilaku. 11 bulan di rumah saja tidak bisa keluar rumah, kemudian sudah banyak yang penat begitu di rumah, kemudian ada lagi acara resepsi bisa diselenggarakan walaupun dengan protokol kesehatan, makan bersama juga banyak di luar yang sudah menjadi tradisi. Apa yang bisa disampaikan oleh Satgas untuk pola perubahan perilaku masyarakat saat ini? Tidak ada jalan lain, tidak ada tawar-menawar. Teman-teman masih berdiskusi bagaimana mengedukasi. Kalau saya berpikir bahwa ini adalah law enforcement, harus betul-betul dilakukan.
Kalau di beberapa negara itu orang diperbolehkan melakukan karantina mandiri di rumah. Tetapi begitu dia tidak patuh dengan karantina mandiri di rumah, langsung orang itu diambil dan dilakukan karantina yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat ketat, dan mana orang-orang tersebut tidak bisa pergi dari tempat itu sebelum dia melewati masa 14 hari saat dia memang sudah sembuh. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita tidak mempunyai gejala itu dianggap bahwa kita itu tidak bisa menularkan. Perlu diingat bahwa jumlah virus yang masuk dalam tubuh kita juga menentukan apakah virus itu akan menyerang tubuh kita atau kita menang, daya tahan tubuh kita menang terhadap virus yang ada. Makin banyak virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka kita akan tertular dan kita akan menulari orang lain juga. Jadi sekali lagi himbauan saya hanya jangan menganggap diri kita apabila tidak bergejala itu tidak mungkin untuk menularkan kepada orang lain. Karena itu justru yang susah untuk kita pantau, yang membuat masyarakat tertular tanpa menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang yang dapat menularkan virus tersebut. Baik, terima kasih Pak Kusmedi untuk waktunya bersama kami dalam Prime Time, Kepala Subbidang Tracing Satgas COVID-19 Kusmedi Priharto. Selamat sore.